teman-teman, tayangan video ini menghadirkan Profesor Truman Simanjuntak dari Pusat Arkeologi Nasional yang membicarakan situs Lembah Napu di Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, dan kehidupan orang Sumba. Video ini merupakan gabungan wawancara Radio Max FM dengan Profesor Truman di studio Radio Max FM dan video serta foto yang terdengi di situs Lembah Napu. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Di sana. Artinya apa? Mereka punya kearifan, punya pengetahuan untuk memilih lokasi hunian. Memilih lokasi hunian. Ya. Jadi lewat Sungai Kambaniru itu yang bermuara di Teluk Waingapu, mereka menelusuri daerah itu dan langsung memilih lembah tidak jauh dari pantai itu sebagai lokasi hunian, karena lembah itu menjanjikan sumber daya lingkungan bagi kehidupan mereka. Dan itu berlangsung sampai ribuan tahun. Ya, kalau kita lihat perkiraan kita sekarang, kita sedang ambil sampel untuk dipertanggal, setidaknya sekitar sejak 3.500 tahun yang lalu leluhur kita yang hidup pertama-tama di sana terus berkembang sampai kurang lebih 2000-an atau 500 tahun sesudah Masehi. Jadi 1.500 atau 2.000 tahun ada kehidupan yang berlangsung terus-menerus di situ. Nah, kalau sampai 1.000 atau bahkan 2.000 tahun manusia menghidupi suatu daerah, apa artinya? Ya, lingkungan itu mensupport kehidupan di sana. Karena kalau tidak ada sumber daya lingkungan, manusia tidak akan bisa bertahan terus di situ. Nah, ini dua situs tertua saat ini yang kita sudah temukan sebagai bukti kehadiran leluhur pertama di Sumba. Yaitu tadi yang gelombang ketiga campuran sudah. Di sini sudah bercampur itu, tapi unsur Mongolidnya lebih tinggi gitu. Nah, saya yakin kita masih punya situs-situs lain di wilayah Sumba, cuma penelitian belum sampai menjangkau daerah-daerah lain. Dan kalau kita melihat landscape pesisir Sumba itu, terutama di utara itu kan landai, banyak kan landai itu terus dari timur ke barat. Nah, ini kan mudah sekali dicapai oleh pendatang-pendatang dari laut. Nah, bisa saja setelah menghuni di Unga terus bersebar kemana-mana, juga ada lagi pendatang-pendatang, atau mungkin dari Unga ada yang ke Lembah Napu, ada yang ke Melolo, ada lagi ke daerah-daerah lain yang belum ditemukan bukti-buktinya. Saya yakin karena kita bisa melihat seperti di daerah lain. Ya, tidak hanya satu atau dua bukti tertua, selalu ada yang lain. Ya, tinggal penelitian yang nanti bisa membuktikan itu. Baik, menarik ini dua. Ya, kalau mau Lembah Napu, Prof, ya ini sekarang misalkan di Sumba Timur juga hidup dari air yang besar, ada sungai-sungai besar yang melewati di situ, ada bendungan di situ, dan sekarang sayur dan segala macam juga pusatnya juga dari sana ya. Jadi memang artinya para leluhur kita itu memilih tempat itu juga dia memperhitungkan segala sesuatu, tidak hanya datang untuk tinggal gitu ya. Ya itu Pak, yang saya katakan sebagai kearifan lokal itu. Satu, mereka punya kearifan lokal. Kedua, mereka punya wawasan pengetahuan. Ya, jadi mereka belajar terhadap lingkungan. Karena kalau kita lihat geografinya, begitu dia menghadap ke selatan lagi, di sana sudah perbukitan yang agak sulit hidup di sana. Dan sehingga mereka memanfaatkan sumber daya yang ada di lembah ini, di sekitar Das Kambaniru ini. Dan sampai sekarang pun kalau kita lihat di sana semua dimanfaatkan untuk pertanian ataupun perladangan. Jadi itu sudah berlanjut ribuan tahun. Baik, nomor telepon kita buka ya, 0812 373 kali 5330, SMS 0822 4703 5381.
Ada yang tanya begini, Prof, yang mengirim SMS dengan Albert ini ya, mau tanya tentang penghuni pertama di Sumba. Dia menanyakan apakah mereka memiliki genetik yang berbeda-beda, sehingga di Pulau Sumba itu memiliki bahasa yang berbeda yang tidak sama dari timur ke barat gitu. Jadi kalau timur mungkin masih sedikit, tapi ketika masuk Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya itu bahasanya itu berbeda sekali. Iya, jadi ya memang seperti yang kita bicarakan tadi itu, yang dinamakan populasi Sumba itu memang sangat bineka. Artinya paling tidak merupakan campuran genetika dari 3 populasi besar yang bermigrasi dalam 3 gelombang itu tadi. Dan itu dalam kurun 60.000 tahun yang lalu ke kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. 60.000 tahun gelombang pertama, terus berlanjut ke 12.000, kemudian di sekitar 4.000 tahun yang merupakan gelombang berikutnya. Ya, jadi kedatangan beberapa gelombang migrasi ini tentu menciptakan interaksi baik itu biologis maupun kultural. Ya. Dan dalam hal perbedaan budaya yang ada misalnya di lingkungan Sumba sendiri, antara timur dan barat dengan bagian tengah itu sebagai transisi gitu yang menghubungkan timur barat, itu hal yang lumrah karena itu tadi percampuran budaya-budaya lokal yang khas itu. Jadi walaupun Sumba sebagai satu unit geografi yaitu pulau, tetapi lingkungannya pun berbeda-beda. Ada lingkungan pesisir, tentu ekosistemnya berbeda hingga menciptakan budaya yang terpengaruh oleh ekosistem itu. Ada lingkungan di belakang pesisir atau sekitar beberapa kilometer ke pedalaman, tentu lingkungannya pun mulai berbeda dengan pesisir, sehingga menciptakan budaya yang berbeda. Dan kemudian ada lingkungan perbukitan dengan sumber daya lingkungan yang berbeda. Jadi di sini faktor evolusi lokal itu cukup kuat. Nanti ada pengaruh dari luar. Nah, ini menjadi akselerasi kemajuan baik di setiap daerah yang memiliki kekasan budaya itu tadi. Oke, baik. Ya, kalau tadi kan Prof bilang Melolo ya situsnya, kemudian Lambanapu ya, mungkin sekarang sedang melakukan sesuatu di Lambanapu begitu. Mungkin itu tadi sudah sedikit disampaikan. Apakah ada hal menarik lainnya yang misalnya dari Lambanapu sendiri nih Prof? Iya, jadi selain faktor lingkungan yang menarik tadi itu, yang kedua itu ya faktor budayanya ya. Jadi mereka itu sudah hidup menetap di situ dan mempraktekkan domestikasi. Ya, domestikasi tanaman dan juga domestikasi hewan. Ya, walaupun penelitian kita belum intensif sekali, tetapi kalau kita lihat dari penelitian sebelumnya, ya mereka kelihatannya sudah mendomestikasikan ya ayam, ya babi, dan mungkin juga anjing. Tapi memang kita sendiri belum menemukan. Tapi umumnya 3 jenis hewan ini menjadi ciri khas yang sudah diternakan pada masa itu. Jadi itu subsistensinya, mata pencariannya dengan domestikasi hewan dan domestikasi tanaman. Mereka sudah mengenal spiritualisme tadi, kepercayaan terhadap arwah leluhur, dan mereka punya teknologi. Jadi peralatan yang dipakai untuk keperluan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, alat yang paling khas itu ya semacam beliung namanya. Jadi sejenis kapak, tapi beda ininya, tajamannya. Jadi kalau sekarang sih kelihatan kayak pacul lah gitu ya. Nah, itu beliung itu dari batu ya dengan tajaman yang lebar itu dipakai bisa untuk menebang kayu, membuat perahu, dan berbagai keperluan lain. Dan mereka sudah mengenal seni, ya.
seni itu diekspresikan pada tembikar-tembikar yang mereka buat, ya. Dan bukan cuma seni, tetapi juga simbol di sana. Dilihat dari hiasannya, ya. Jadi ada bentuk-bentuk tembikar yang menarik seperti kendi, itu kemudian ada hiasan-hiasan berupa gambar muka manusia. Ada juga gambar-gambar yang berbentuk geometris, itu yang saya katakan sebagai seni. Sementara gambar manusia itu semacam simbol yang melambangkan alam pikir masyarakat pada waktu itu. Jadi kalau kita teliti lebih jauh lagi, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita angkat dari kehidupan para leluhur kita itu. Dan itu sangat penting untuk kehidupan sekarang. Itu perlu menjadi fondasi kebudayaan kita, fondasi peradaban kita, supaya kita bisa berdiri sebagai bangsa yang kokoh. Ya. Dan masing-masing daerah menggali nilai budayanya hingga menjadi budaya nasional dan membentuk bangsa yang berperadaban, yang berkeindonesiaan.